Selamat pagi para hadirin. Pada tanggal 14 Agustus 2025 jam 7.05 saya akan menjelaskan salah satu ketaksamaan yang sangat penting ya, dan karena ini banyak sekali aplikasinya. Sekarang kita akan buktikan dulu ya. Ini ada bilangan-bilangan real AI, BI. Ini adalah bilangan-bilangan real ya. Nah, ketaksamaan ini punya nama. Nama ketaksamaannya adalah ini. Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz gitu ya. Inequality. Ya. Ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ada banyak cara ya. Untuk kali ini saya contohkan dengan cara yang lebih mudah difahami oleh siswa kelas 9 atau kelas 10 ya. Ini topiknya berkaitan dengan fungsi kuadrat. Oke. Nah, gimana caranya? Nah, ini kita mulai dari sini. Kita definisikan sebuah fungsi kuadratik fx itu merupakan penjumlahan dari suku-suku seperti ini. AI kali X tambah BI kemudian dikuadratin ya. Jadi ini ada suku-suku AI, X tambah BI, ini dikuadratin kemudian dijumlahkan. Maksudnya seperti apa ya? Kalau misalnya kalian bingung dengan notasi ini ya, saya tulisin kayak gini ya maksudnya dia. Notasi ini maksudnya gini. A1X tambah B1 dikuadratin. Lanjut. A2X tambah B2 kuadrat. Dan seterusnya sampai AN X tambah BN kuadrat gitu ya. Itu maksud dari notasi sigma ini ya. Nah, ini kan nilainya selalu positif atau 0 ya. Jadi fx ini selalu lebih besar atau sama dengan 0 ya. Kalau bilangan dikuadratin itu kan selalu positif atau 0. Kalau dijumlahin jumlah kuadrat ya selalu lebih besar atau sama dengan 0. Sekali lagi, pangkat 2 dari sebuah bilangan real itu selalu tak negatif, artinya lebih besar atau sama dengan 0. Dan kalau itu dijumlahkan, ada banyak misalnya pangkat 2 dari suatu bilangan, maka jumlahnya juga selalu tak negatif atau lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Oke. Konsep ini kan yang terpenting ya. Kemudian kita ekspansi aja dulu fx ini, ekspansi atau dijabarkan. Ya, jabarkan ya sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Kalau kita jabarkan hasilnya apa nih? AI kuadrat X kuadrat tambah 2 AI BI X tambah BI kuadrat. Seperti ini kan. Kemudian kita terapkan sifat linearitas notasi sigma. Itu ada pelajaran pada topik notasi sigma, itu ada sifat-sifat linearitas dia. Maksudnya kayak gimana sih? Linearitas itu boleh saya tulis sebelah sini deh ya. Kita kasih insight di sini. Kalau sigma alpha x tambah beta y ini bisa ditulis menjadi, misalkan alfanya ini gini ya, konstantanya saya indekskan gini ya, indekskan gini. Berarti ini alfanya bisa keluar sigma xi tambah beta sigma yi. Ya, ini kayak gini. Ini sifat linearitas dari sigma ya, kayak gini. Nah, ini berarti kita bisa terapkan juga. Berarti x-nya ini ya adalah konstanta berdasar dilihat dari sudut pandang sigma. Jadi dia bisa saya taruh di depan aja kayak gini.
konstantanya kan dia nih, X kuadrat ini. Jadi sigma I sama dengan 1 N AI kuadrat tambah, nah ini 2X ini adalah konstantanya ya, karena nggak ada indeks I nya, jadi 2X ini bisa dikeluarkan. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N AI BI. Nah kemudian yang ini langsung ditulis seperti ini, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N BI kuadrat gitu. Jadi ini adalah fx ini adalah fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat dengan syarat ini jangan 0. Tapi kalaupun ini nantinya 0, itu tetap berlaku ya nanti ketaksamaan Cauchy-Schwarz ini ya. Kita asumsikan ini nggak 0 dulu ya, sigma AI kuadrat ini jangan dibuat 0 dulu ya. Tapi nanti kalau kita tinjau belakangan ya, kalaupun dia 0 pun tetap aja berlaku ini gitu, nggak masalah. Tapi untuk pembuktian ini kita asumsikan dia nggak 0 dulu, soalnya kita akan menggiring ini ke bentuk fungsi kuadrat ya. Kita akan giring ini idenya ini dengan melihat dia ini fungsi kuadrat ya. Kita asumsikan ini fungsi kuadrat, jadi asumsi ini harus tak 0 dulu ya. Nah kalau fungsi kuadrat ini kan fx ini fungsi kuadrat kan, yang selalu bernilai positif atau 0. Jadi kalau digambar grafiknya seperti apa? Bisa begini ya, bisa juga begini kan bentuknya. Ini sumbu x-nya ya. Nah, ini sumbu y-nya nggak perlu digambar, yang penting dia ada di atas sumbu x kan. Gini kan bentuknya ya. Kalau ini bentuknya begini artinya apa nih? Kalau ada fungsi selalu positif atau 0, berarti dia koefisien depannya ini positif dan diskriminannya bukan positif ya. Jadi syaratnya yang kalau kayak gini nih ya syaratnya ya. Ini kalau kita punya persamaan kuadrat kayak gini ya, misalnya kita punya y sama dengan alpha x kuadrat tambah beta x tambah gamma ya. Kalau dia y ini selalu lebih besar sama dengan 0, maka maka alfanya ini pasti positif dan diskriminannya ya. Diskriminan itu apa? Diskriminan itu adalah beta kuadrat kurang 4 alfa gamma, itu harus bukan positif artinya negatif atau 0 kayak gini. Nah, ini konsepnya ada di sini ya, pentingnya. Ini pelajaran di topik fungsi kuadrat ya. Kalau kalian memperhatikan pelajaran tentang fungsi kuadrat dengan baik ya, harusnya pemahaman tentang ini mudah sekali. Kalau ada fungsi y atau y sebagai fungsi dari x berbentuk ini alpha x kuadrat tambah beta x tambah gamma, dan dia selalu lebih besar atau sama dengan 0, berarti gambarnya seperti ini, maka koefisien ini harus positif dan diskriminannya harus tak positif. A-nya positif tapi diskriminannya tak positif, atau artinya kurang atau sama dengan 0. Ini kan tak positif artinya nih, negatif atau 0 ya artinya. Tak positif itu artinya negatif atau 0 kayak gini ya. Nah ini diterapkan aja di sini ya. Ini fx ini kan juga kan tak negatif kan dia. Kalau tak negatif berarti kasusnya seperti ini kan, maka diskriminannya ini harus lebih kecil atau sama dengan 0. Lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi diskriminannya dia adalah ini, setelah itu ya diskriminannya 4, ini sama ini dikuadratin kan, di 4 sigma AI BI ya kurang 4 AC, berarti ini A nya nih C nya ini berarti ya. Itu harus lebih kecil sama dengan 0 gitu ya. Nah ini dengan menggeser ke sana udah dapat ini. Oke.
4-nya di cancel aja kan, 4-nya bilangan positif kan, jadi tanda pertidaksamaan tidak usah diubah ya, ini otomatis ya seperti itu. Jadi sangat mudah kan betulnya nih. Ini kalau mau dikurung juga boleh ya, biasanya sih dikurung ini ya, dikurungnya di sigma I sama dengan 1 N AI kuadrat sigma I sama dengan 1 BI kuadrat, ini lebih besar sama dengan sigma I sama dengan 1 N AI BI kuadrat ya. Nah, ini ketaksamaan Cauchy-Schwarz ini sudah terbukti di sini. Nah, pertanyaannya, kapan dia sama dengan ya? Kapan dia sama dengannya berlaku? Sama dengannya berlaku jika ini ya, ini bernilai 0 ya, ini bernilai 0, atau perbandingan ininya tetap ya, perbandingan BI per AI nya ini merupakan sebuah konstanta. Jika ini terpenuhi, BI sama AI ini perbandingannya tetap sebesar lambda misalnya, maka ketaksamaannya ini menjadi persamaan gitu, sama dengannya bekerja gitu ya. Ini syarat kesamaan ya. Jadi ini kalau misalnya ini tidak ada yang BI banding AI ini tidak ada konstanta yang tetap, maka berlaku yang ini, tanda lebih besar ini. Tapi kalau setiap BI terhadap AI ini nilainya tetap, maka ini menjadi persamaan gitu ya. Ini tambahannya gitu. Oke, cukup mudah kan? Ini dapat dari mana ini? Ya ini 0, dibikin aja 0 ini ya. Oke. Nah tadi kan saya bilang ini kan diasumsikan positif kan, supaya kita mempunyai persamaan kuadrat, bukan persamaan kuadrat, fungsi kuadrat. Supaya kita punya fungsi kuadrat, maka ini tidak boleh 0 kan. Nah, sumpama kalau ini pun 0, ini tetap berlaku. Coba aja ini masukin 0 ya, ini 0. Kalau ini 0 ya, berarti semuanya AI-nya itu semuanya 0 kan. Berarti ini juga 0 kan. Ya. Ya. Ini 0, berarti di sini 0 sama dengan 0 ya. Tetap berlaku kan? Ya. Jadi asumsi walaupun ini tidak terpenuhi nantinya, Cauchy-Schwarz ini tetap terpenuhi gitu. Waktu proses penurunannya kita asumsikan dia fungsi kuadrat. Oke. Mungkin seperti itu dulu untuk pembahasan bukti dari ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Memang ada bukti-bukti lainnya, tapi menurut saya ini yang cukup mudah untuk tingkat dasar ya, kelas 9, kelas 10 cukup dasar nih, pakai ini aja gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari ini kalian bisa mengerjakan soal-soal lainnya ya yang berkaitan dengan Cauchy-Schwarz.